Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 9, yaitu mengenai kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep listrik statis dan hukum Coulomb. Pertama, kita mengenai konsep listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dengan jumlah tertentu yang tetap atau statis. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Dalam listrik statis terdapat fenomena perpindahan muatan. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai muatan listrik. Suatu benda atau materi terdiri atas partikel-partikel kecil yang disebut dengan atom. Atom terdiri dari kulit atom. Yang kedua, inti atom. Pada kulit atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan pada inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang tidak memiliki bermuatan. Elektron dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain, sedangkan proton dan neutron tidak dapat berpindah. Atom yang kelebihan elektron akan menjadi bermuatan negatif dan disebut sebagai ion negatif. Contohnya adalah Cl-, OH- dan juga O⁻²-. Atom yang kekurangan elektron akan menjadi bermuatan positif dan disebut sebagai ion positif. Contohnya adalah H+, Na+, dan Mg². Apabila dua buah benda dengan muatan yang tidak sejenis, salah satunya bermuatan positif dan yang lainnya bermuatan negatif, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Sedangkan apabila dua buah benda memiliki muatan yang sama, yaitu sama-sama bermuatan negatif, maka akan terjadi saling tolak-menolak. Begitu juga apabila dua buah benda dengan muatan sejenis, yaitu sama-sama bermuatan positif, maka akan terjadi saling tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala sederhana listrik statis, di mana listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Contoh interaksi dua buah benda dengan cara digosok. Yang pertama yaitu kaca digosok dengan sutra. Maka kaca akan menjadi bermuatan positif, sedangkan sutra akan menjadi bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektron dari kaca pindah ke sutra, sehingga sutra mengalami kelebihan elektron. Yang kedua yaitu mister plastik digosok dengan wol. Maka plastik akan menjadi bermuatan negatif dan wol akan menjadi bermuatan positif, karena elektron dari wol pindah ke mister plastik, sehingga mister plastik akan kelebihan elektron. Yang ketiga, balon digosok dengan wol. Balon akan menjadi bermuatan negatif, sedangkan wol akan menjadi bermuatan positif, karena elektron dari wol pindah ke balon, sehingga balon akan kelebihan elektron. Yang keempat, sisir plastik digosok dengan rambut kering. Maka sisir akan bermuatan negatif dan rambut akan bermuatan positif.
karena elektron dari rambut pindah ke sisir, sehingga sisir akan kelebihan elektron. Yang kelima yaitu ebonit digosok dengan wol, maka ebonit akan menjadi bermuatan negatif dan wol akan menjadi bermuatan positif. Nah, elektron dari wol pindah ke ebonit, sehingga ebonit akan mengalami kelebihan elektron. Alat untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda yaitu elektroskop. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar dari elektroskop, di mana terdiri dari knop atau kepala elektroskop, kemudian batang konduktor, daun logam, dan selubung. Daun-daun elektroskop diletakkan di dalam tabung kaca dan terhubung dengan bola logam yang berada di luar tabung kaca. Penghubung antara daun-daun elektroskop dan bola logam adalah sebuah batang logam konduktor. Pada saat elektroskop masih netral, maka jumlah muatan positif akan sama dengan jumlah muatan negatif, baik di kepala maupun di daun kaki elektroskop. Cara kerja elektroskop secara induksi. Yang pertama, apabila benda bermuatan positif didekatkan dengan elektroskop netral. Nah, perhatikan gambar berikut. Dari gambar dapat kita lihat kondisi awal elektroskop netral. Kemudian didekati dengan sebuah benda bermuatan positif. Nah, yang terjadi adalah muatan negatif ditarik ke kepala elektroskop dan muatan positif menuju ke daun-daun elektroskop. Sehingga daun-daun elektroskop saling menjauh atau saling tolak-menolak karena memiliki muatan sejenis, yaitu sama-sama bermuatan positif. Yang kedua, benda bermuatan negatif didekatkan dengan elektroskop netral. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat di mana kondisi awal elektroskop netral. Kemudian elektroskop didekati dengan benda bermuatan negatif. Nah, yang terjadi adalah muatan positif ditarik ke kepala elektroskop, sedangkan muatan negatif menuju daun-daun elektroskop. Daun-daun elektroskop saling menjauh atau saling tolak-menolak karena memiliki muatan sejenis, yaitu sama-sama bermuatan negatif. Berikutnya kita akan bahas mengenai hukum Coulomb. Dua buah benda dengan muatan yang tidak sejenis dipisahkan dengan jarak R, dan juga dua buah benda bermuatan sejenis dipisahkan dengan jarak sejauh R, maka akan terjadi gaya interaksi. Gaya interaksi antara dua benda bermuatan atau dua muatan disebut dengan gaya listrik atau gaya Coulomb. Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan adalah: yang pertama, gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan, atau F sama dengan 1/R². Yang kedua, gaya berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel, atau F sama dengan Q1 dikali dengan Q2. Sehingga kita dapatkan rumusan gaya Coulomb atau Fc, yaitu Fc sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 per R², di mana Fc sama dengan gaya Coulomb dengan satuannya Newton,
K adalah konstanta yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. R adalah jarak antara dua muatan dengan satuannya meter. Dan Q1 merupakan besar muatan listrik pertama dengan satuan Coulomb. Q2 adalah besar muatan listrik kedua dengan satuan Coulomb. Contoh soal dan pembahasan. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf, masing-masing sebesar Q dan 2Q, terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Apakah A 10,52 dikali 10 pangkat min 25 Newton atau B 10,45 dikali 10 pangkat min 25 Newton, ataukah C 11,52 dikali 10 pangkat min 25 Newton, ataukah D 12,63 dikali 10 pangkat min 25 Newton. Dari soal dapat kita ketahui yang pertama yaitu Q1 sebesar Q, di mana nilai Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Q2 sama dengan 2Q, sehingga kita kalikan dengan nilai Q, 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Q bernilai 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Kemudian jarak antara dua muatan atau R sama dengan 2 cm. Dan kita jadikan ke meter sehingga jadinya adalah 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. K atau konstanta sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanya adalah besar gaya Coulomb kedua muatan atau Fc. Untuk menentukan gaya Coulomb atau Fc dapat kita rumuskan yaitu Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya. Fc sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan nilai Q1 yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali dengan nilai Q2 yaitu 3,2 dikali 10 pangkat min 19 dibagi dengan jarak dua muatan yaitu 2 kali 10 pangkat min 2, kita kuadratkan. Kemudian jarak kita keluarkan dari kuadratnya sehingga jadinya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali 3,2 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dan dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 2. 1,6 kita bagi dengan 2 sehingga kita dapatkan 0,8 dan 3,2 kita bagi dengan 2 kita dapatkan 1,6. Kemudian Fc sama dengan 9 dikali 0,8 dikali dengan 1,6 kita dapatkan 11,52. Kemudian semua yang pangkat kita jumlahkan. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 19 dikali 10 min 19. Pangkatnya kita jumlahkan. 9 dikurang 19 dikurang 19. Sehingga kita dapatkan 10 pangkat min 29. Dibagi dengan untuk bagian bawah. Pangkatnya kita jumlahkan. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Min 2 ditambah min 2. Sehingga dapat min 4.
Jadinya FC sama dengan 11,52 dikali 10 min 29 dibagi dengan 10 pangkat min 4. Kemudian 10 pangkat min 4 kita naikkan ke atas, sehingga negatif 4 menjadi positif 4. Sehingga jadinya 11,52 dikali 10 pangkat min 29 dikali dengan 10 pangkat 4. Sehingga jadinya FC sama dengan 11,52 dikali dengan 10 pangkat min 25 Newton. Nah, jawaban kita yaitu yang C, 11,52 dikali 10 pangkat min 25 Newton. Terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya.